Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 13 Oral Biologi 2 akan menjelaskan mengenai patogenesis kelainan email, yaitu amelogenesis imperfecta. Berikanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Triputra Sakti Tanujaya dengan NIM 0403 12821 26032. Halo, saya Cicilia Ulidinata Manurung dengan NIM 0403 1382 126057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasa Pandisa Mosir dengan NIM 0403 1182 126008. Amelogenesis imperfecta itu apa sih? Nah, amelogenesis imperfecta adalah sekelompok kelainan heterogen secara klinis dan genetik atau herediter yang mempengaruhi perkembangan enamel dan mengakibatkan kelainan jumlah, komposisi, dan atau struktur enamel. Nah, gangguan ini disebabkan oleh mutasi berbagai gen yang penting dalam pembentukan enamel. Amelogenesis imperfecta ini terjadi selama proses amelogenesis. Nah, selanjutnya yaitu etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Amelogenesis imperfecta adalah kelainan pada struktur enamel yang diturunkan secara herediter atau genetik, yaitu secara yang pertama, autosomal dominan, yaitu sifat yang gennya terpaut pada kromosom autosom dengan ekspresi yang dominan. Yang kedua ada autosomal resesif, yaitu sifat yang diwarisi secara resesif dan muncul hanya dalam individu. Homozigot yang mewarisi satu alel resesif dari setiap orang tuanya. Yang ketiga ada X-linked dominan, yaitu sifat yang diatur oleh alel dominan pada kromosom X dapat ditemukan baik pada wanita maupun pria. Nah, yang terakhir yaitu X-linked resesif, yaitu ayah yang terpaut kromosom X homozigot dan tidak dapat mewariskan kelainan kepada anak laki-laki, tetapi semua anak perempuannya menjadi karier, dan ibu karier heterozigot sehat mewariskan kepada anak laki-laki. Apa sih penyebab terjadinya amelogenesis imperfecta itu? Amelogenesis imperfecta sendiri terjadi akibat adanya mutasi gen yang terjadi selama pembentukan enamel dan selama proses amelogenesis, yaitu mutasi dalam gen yang mengkode enamelin matriks protein. Nah, contoh mutasinya yang pertama yaitu AmelX. AmelX yaitu gen yang berperan untuk mengkode amelogenin yang merupakan 90% dari matriks organik enamel dan berperan untuk mengontrol ketebalan enamel. Yang kedua yaitu E6. E6 merupakan gen yang mengkode enamelin guna untuk mengkontrol nukleasi, mineral, dan perpanjangan pertumbuhan. Yang kedua yaitu mutasi dalam gen yang berperan mengkode enamel matriks protease, yaitu MMP20. Apa sih MMP20? MMP20 yaitu gen yang berperan mengkode protein enamelisin guna untuk membelah protein untuk menghasilkan intermediat dengan fungsi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu KLK4. Apa sih KLK4? KLK4 yaitu gen yang berperan mengkode serine protease C. Adapun mutasi gen lainnya yaitu FAM83H. Apa sih FAM83H itu? FAM83H adalah gen yang mengkode protein intraseluler, sedangkan DLX3 adalah gen yang mengikat AmelX, E6, dan ODAM. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai amelogenesis imperfecta tipe 1, yaitu tipe hipoplastik. Amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik merupakan kelainan herediter enamel yang ditandai dengan kurangnya deposisi jumlah matriks enamel, tetapi proses mineralisasinya normal dan enamel terlihat tipis. Amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik sendiri dapat diturunkan secara autosomal dominan, autosomal resesif, dan X-linked dominan. Etiologi dari amelogenesis imperfecta tipe 1 atau tipe hipoplastik adalah akibat dari mutasi gen AmelX. Lantas, bagaimana sih mekanisme patogenesis terjadinya amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik? Pada amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik disebabkan oleh mutasi gen AmelX, yaitu gen yang terkandung sebesar 90% dalam matriks organik enamel dan berfungsi mengontrol ketebalan enamel. Nah, mutasi dari gen AmelX ini diketahui terjadi pada tahap sekretori pada proses amelogenesis. Akibatnya, menginduksi tekanan pada retikulum endoplasma yang diikuti oleh apoptosis ameloblas. Karena terjadinya peristiwa apoptosis ameloblas tersebut, maka terjadilah gangguan pada jalur sekretori ameloblas, sehingga menimbulkan amelogenesis imperfecta tipe 1, yaitu tipe hipoplastik. Nah, akibat dari apoptosis ameloblas, maka amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik memiliki ketebalan enamel yang lebih tipis, namun jumlah mineral yang masih normal. Lantas, bagaimana sih gambaran klinis pada amelogenesis imperfecta tipe 1 atau tipe hipoplastik ini? Nah, gambaran klinisnya antara lain berkurangnya ketebalan email termineralisasi dengan baik,
tidak serapuh jenis amelogenesis imperfecta yang lain, warna bervariasi dari normal dan translucent hingga kuning kecoklatan, tergantung ketebalan email dan derajat translusensi melalui dentin. Nah, juga adanya celah antar gigi akibat email yang tipis mempengaruhi ukuran gigi. Email terlihat kasar, tidak beraturan, berlubang-lubang, disertai dengan atau tanpa groove vertikal, serta dengan gambaran radiografis email terlihat kontras dibandingkan dengan dentin. Nah, lanjut ke tipe selanjutnya, yaitu amelogenesis imperfecta tipe 2, yaitu tipe hipomaturasi. Amelogenesis imperfecta tipe hipomaturasi merupakan kelainan herediter pembentukan enamel akibat terjadinya kegagalan pada tahap maturasi amelogenesis. Namun, ketebalan enamel tetap normal. Amelogenesis imperfecta tipe hipomaturasi sendiri dapat diturunkan secara autosomal dominan, autosomal resesif, dan X-linked resesif. Etiologi dari amelogenesis imperfecta tipe hipomaturasi adalah mutasi gen yang mengkode enamel matriks protease, yaitu mutasi gen matriks metaloproteinase 20 atau MMP20, dan juga mutasi gen kalikren 4 atau KLK4. Lantas, bagaimana mekanisme patogenesis terjadinya amelogenesis imperfecta tipe hipomaturasi? Nah, pada amelogenesis imperfecta tipe 2, tipe hipomaturasi, disebabkan oleh mutasi gen MMP20, yaitu gen yang berperan mengkode protein enamelisin, guna membelah protein enamel untuk menghasilkan intermediate dengan fungsi yang telah ditentukan, serta kalikren 4, yaitu gen yang berperan mengkode serine protease. Nah, untuk yang pertama, mutasi dari gen MMP20 pada tahap sekretori mengakibatkan kegagalan dalam menghilangkan protein matriks enamel, sehingga akan mengacaukan pola prisma enamel dan mengganggu morfologi enamel. Sedangkan mutasi dari gen kalikren 4 pada tahap transisi dan tahap maturasi akan mengurangi proteolisis dan menghambat difusi sisa peptida dari lapisan enamel dalam ke lapisan superficial. Hal ini menyebabkan retensi protein pada enamel dalam menghambat pertumbuhan kristal pada tahap maturasi, sehingga kristal enamel akan mempengaruhi pengendapan hanya sebesar 15-20% mineral. Padahal seharusnya kristal hidroksiapatit mengendap sebesar 95-96% pada enamel. Nah, hal itulah yang membuat amelogenesis imperfecta tipe hipomaturasi memiliki ketebalan enamel yang normal, namun jumlah mineral yang lebih sedikit. Adapun gambaran klinis dari amelogenesis imperfecta tipe 2, yaitu tipe hipomaturasi, yaitu ketebalan email normal, email mengalami hipomineralisasi dan cenderung rapuh serta mudah patah. Warna dipengaruhi oleh faktor lokal setelah erupsi dan derajat kerusakannya, bervariasi dari putih susu sampai kuning atau merah kecoklatan. Serta gambaran radiografis yaitu radiodensitas email menyerupai dentin. Selanjutnya yaitu tipe 3, yaitu tipe hipoklasifikasi. Amelogenesis imperfecta tipe klasifikasi ini merupakan kelainan herediter enamel yang terjadi dikarenakan adanya pengurangan pada proses klasifikasi saat amelogenesis, tetapi jumlah enamelnya normal. Amelogenesis imperfecta tipe hipoklasifikasi sendiri dapat diturunkan secara autosomal dominan dan autosomal resesif. Etiologi dari amelogenesis tipe hipoklasifikasi adalah mutasi dari gen FAM83H. Ada amelogenesis imperfecta tipe hipoklasifikasi disebabkan oleh mutasi dari gen FAM83H pada tahap prasekretori, dan tahap sekretori mengubah lokasi protein, sehingga konsentrasi protein dalam nukleus lebih tinggi daripada di lokasi sitoplasma. Akibatnya, terjadi kekacauan dari keratin sitoskeletal dengan perubahan lanjut dari desmosom pada tingkat ameloblastik. Akibatnya, mengganggu pembentukan dan fungsi dari ameloblast, sehingga terjadi penurunan kandungan mineral. Maka dari itu, amelogenesis imperfecta tipe 3 ini memiliki ketebalan enamel yang normal, namun dengan jumlah mineral yang sedikit. Nah, gambaran klinisnya, ketebalan email normal, tetapi disertai hilangnya translusensi. Yang kedua, email mengalami hipomineralisasi dan memiliki konsistensi lunak sehingga sangat rapuh dan mudah aus. Lalu, warna dapat dipengaruhi oleh faktor lokal setelah erupsi dan derajat kerusakannya serta terlihatnya dentin. Jadi, karena itu, gigi cenderung berwarna lebih gelap dibanding tipe amelogenesis imperfecta yang lain. Yang terakhir yaitu tipe 4, hipomaturasi hipoplastik dengan taurodentisme, yang dimana amelogenesis imperfecta tipe 4 merupakan hasil penggabungan al tipe 1 dan 2 dengan adanya taurodentisme atau ruang pulpa besar dan memanjang. Nah, taurodentisme sendiri ini salah satu karakteristik TDO sindrom karena adanya mutasi gen. Amelogenesis imperfecta tipe 4 dapat diturunkan secara autosomal dominan. Dan amelogenesis imperfecta tipe 4 adalah mutasi gen DLX3 dan akan menghambat aktivitas gen 6, AMELX, KLK4, dan ODAM.
Mekanisme patogenesisnya merupakan yang pertama, mutasi. Gambaran klinis tipe 4. Yang pertama yaitu gabungan gambaran klinis hipomaturasi dengan hipoplasia. Yang kedua yaitu gambaran radiografis. Dan yang terakhir yaitu kamar pulpa membesar, dasar kamar pulpa, dan fokasi memanjang ke apikal. Cukup sekian penjelasan mengenai amelogenesis imperfecta dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.